sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi. Tidak disanksi. Presiden Jokowi memastikan bahwa FIFA tidak akan memberikan sanksi kepada Indonesia terkait tragedi Kanjuruhan. Selain itu, pemerintah, AFC, dan FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Langkah yang dilakukan diantaranya: 1. Membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia. 2. Memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. 3. Melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. 4. Mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. Serta 5. Menghadirkan pendamping dari para ahli di bidangnya. Presiden FIFA juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Semoga jadi awal yang baik untuk sepak bola Indonesia. Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Laga Persib versus Persija segera dicabut. Komisaris Persib Bandung, Uhmuh Muhtar, mengaku pasrah dan hanya bisa menunggu pertandingan Persib Bandung versus Persija kembali dijadwalkan ulang pasca penundaan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, ini memang tidak diperkirakan. Kita tunggu saja penundaannya sampai kapan. Kata Uhmuh Muhtar, Bandung belum lama ini. Tambah dia, sebelum penundaan pun, Bobotoh berjanji akan suportif dan menerima apapun hasil pertandingan saat Pangeran Biru berlaga melawan Persija. Adapun terkait pembubaran sepak bola di Indonesia, ia menegaskan tidak setuju jika sepak bola dibubarkan buntut dari peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kalau sekelompok orang ada yang bilang stop sepak bola, bubarkan PSSI, ya saya tidak setuju, tidak layak juga harus dibubarkan. Kata dia. Kalau sepak bola berhenti sementara, ya enggak apa-apa, untuk menghormati korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sambungnya. Dirinya sangat yakin pecinta sepak bola di Indonesia tetap berharap sepak bola bisa berjalan lagi. Hanya saja perlu banyak pembenahan dan saling introspeksi dari semua pihak. Ada apa dengan Dadang? Dadang Aremania, supporter Arema FC,
mendadak viral di Twitter usai terkesan menolak bantuan dari supporter lain. Salah satu wakil Aremania, Dadang Indarto, diundang ke Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab pada Kamis 6 Oktober 2022 untuk mengusut tragedi Stadion Kanjuruhan pasca Arema FC versus Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, insiden berdarah yang memakan korban ratusan jiwa itu menjadi salah satu peristiwa terkelam di dunia sepak bola Indonesia. Dadang Indarto menjadi salah satu perwakilan Aremania, justru menuai kontroversi yang dinilai bisa memecah belah Aremania, Bonek, Jackmania, dan Viking yang baru saja mendeklarasikan perdamaian. Dadang Indarto terkesan menolak keinginan pentolan Bonek yang hendak hadir ke Stadion Kanjuruhan untuk berdoa kepada para korban yang meninggal. Ia menyebut Aremania sepakat bahwa masalah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan bukanlah takdir. Matur suwun sekali atas supportnya kepada kami. Kami sepakat untuk masalah yang kemarin bukanlah takdir. Untuk usut tuntas bersama, mohon maaf sekali lagi, kami sudah bergerak, bukan hanya Bonek, tapi juga seluruh supporter di Indonesia. Doakan kami saja. Lanjutnya, ini tim independen sudah berjalan dan membuka fakta sebenarnya. Nanti berjalan beriringan dengan tim independen yang dibentuk Profesor Mahmud MD. Pungkas Dadang Aremania. Melihat respon dari Dadang Indarto, sejumlah Aremania pun langsung mengecam pernyataan Dadang Indarto. Bahkan, akun Twitter Arema Indonesia turut mengomentari pernyataannya. Tim Mata Najwa kalau cari narasumber Aremania yang pintar dan kompeten, kita punya stok melimpah. Tulis @AremaFC. Jelas-jelas semua elemen supporter ingin membantu dan bareng-bareng mengawal usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Mau nangis dengan statement Mas Dadang. Tambah @Nanda_Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang. Secara pribadi mohon maaf. Mungkin atas kekeliruan omongan saya, tidak ada maksud untuk menolak kehadiran teman-teman Bonek ke Malang. Teman-teman supporter ke Malang, tidak ada dulur. Tidak ada. Khususnya kepada Bonek Sepurone. Kalau monggo sampai ke Malang monggo. Besok pun mau ikut tahlil monggo. Yang saya maksud 40 hari itu bukan menolak kehadiran kalian, enggak. Tapi untuk kita duduk bersama, kita bicara masalah perdamaian. Itu. Ya. Kalau mau mendoakan saudara-saudara saya korban monggo. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bonek. Membuat acara yang luar biasa di Tugu Pahlawan. Cak Peci, dulur-dulur Bonek kabeh, sepurone sing akeh. Secara pribadi aku njaluk sepuro. Luput klirune omonganku mau, memang omongan pasti ono salahe. Aku lesek yo mau. Saya capek, saya kondisi pikiran saya lelah. Surat panggilan untuk 3 pemain Persib. 3 pemain Persib Bandung mendapat panggilan untuk pemusatan latihan bersama skuad Garuda U20. Pemanggilan dikhususkan untuk persiapan ajang Piala Asia U20. 3 pemain Persib tersebut adalah Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Ferdiansyah. Latihan pemusatan bersama skuad Garuda akan dimulai dari tanggal 8 sampai 10 Oktober di Jakarta, lalu tanggal 2 sampai 18 Oktober 2023 akan dilaksanakan di Uzbekistan. Selain itu, pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023, Timnas akan bergabung dengan Piala Dunia FIFA U20. Sebagai rangkaian persiapan turnamen tersebut, PSSI akan melakukan pemusatan. Maka dengan ini PSSI memanggil Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Ferdiansyah untuk mengikuti kegiatan Tim Nasional Indonesia. Dilansir dari persib.co.id pada Jumat 7 Oktober 2022. Tidak hanya di Jakarta,
latihan pemusatan skuad Garuda juga akan dilaksanakan di luar negeri. Setelah selesai melakukan pemusatan di Turki, latihan pemusatan akan berlanjut di Spanyol hingga 4 Desember 2022.